Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kapten Kasya, dan kali ini kita bahas cara pemberian vitamin atau obat-obatan untuk ayam atau entok atau bebek unggas lah intinya, yang efektif. Jadi supaya langsung dikonsumsi habis banyak dan tidak bersisa, karena kalau misalkan kita campur vitamin obat-obatan di air minum itu tidak boleh lebih dari 4 jam. Nah, kendalanya kalau misalkan kita udah masukin vitamin dan ternyata nggak ada yang nyamperin ke air minum, ya itu repot banget di situ, akhirnya nggak optimal gitu pemberian. Nah, ini sebagai contoh, ini ayam-ayam yang kondisi sakit, tadinya di kandang klosos terus dipindah ke sini untuk perawatan, dan ini masih dalam kondisi ngorok ya, pilek gitu. Ini masih diberikan terapi supaya ini, jadi ini ada yang nggak nambah-nambah bobotnya, ada yang lemas. Jadi di kandang klosos itu macam-macam ya kondisinya, berbagai macam keadaan. Jadi disengaja saya siapkan area ini pemeliharaan untuk yang lemes-lemes daripada dibuang, sayang, dan sekalian juga buat belajar gitu bagaimana cara menyembuhkan yang sakit itu. Dan ini bisa teman-teman lihat ya, dari tadi di awal video semuanya berkumpul di tempat minum, karena memang triknya itu supaya mereka langsung banyak minum. Jadi dari siang itu kita kosongkan dulu air minumnya, jangan dikasih minum, jangan dikasih makan, biarkan dulu biar mereka merasa haus. Nah, dari situ baru, ini kebetulan sekarang nih lagi langka pemberian vitamin, Pak. Jadi kita pakai Agriminofit, untuk dosisnya sendiri ada di kemasan. Karena ayam kayak gini nih, kalau dari kandang klosos terus pindah ke kandang open, kendalanya mereka harus beradaptasi, dan biasanya proses adaptasi itu memakan korban. Apalagi ini ayam yang dari kandang kondisinya nggak bagus, pindah ke kandang terbuka seperti ini, kena angin segala macam. Nah, ini contohnya nih yang kelihatan banget lagi penyakitan. Kelihatan murung, terus bulu juga kusut, mukanya pucat. Nah, itu baru kedengeran masih ada yang nyekrek-nyekrek, pilek. Jadi ya begitulah. Tapi hal-hal kayak gini memang merepotkan. Cuma kalau misalkan kita rutin pelajari berbagai penyakit ayam, terus penanganannya, yang penting jam terbang dulu. Misalkan penyakitnya apa, terus kotorannya seperti apa, ciri-ciri fisiknya seperti apa, dan lama kelamaan gitu. Awalnya yang kalau dapat ayam sakit atau enggak sakit itu kita risih gitu, males buat ngobatin. Tapi lama kelamaan kalau misalkan terbiasa, kita jadi tahu langkah-langkah yang benar. Nah, di sini sebagai gambaran, ini berbagai macam penyakitnya. Nah, ini ada yang dari kandang cuma mata satu. Mana nggak kelihatan, nggak nongol ke sini. Di sini. Nah, berbagai macam kondisinya itu. Tadinya berdarah, kayaknya kecolok apa kena apa gitu di kandang, nggak tahu. Sekarang alhamdulillah udah baikan, lebih kuat lagi kondisinya, udah makan juga lancar. Nah, kuncinya kalau misalkan dalam proses adaptasi itu, selain kita pemberian vitamin, obat-obatan untuk yang kondisi sakit, yang kedua adalah ini. Jadi makanan nggak boleh kosong. Mau malam, mau pagi, mau siang, mau sore, mereka harus tersedia selalu. Karena ayam itu kalau misalkan udah nggak makan, kondisinya cepet banget dropnya, lebih parah, jauh lebih parah itu karena didorong karena nggak makan. Apalagi kondisi malam itu kan, ini kandang terbuka seperti ini, udara dingin. Nah, mereka butuh energi metabolisme untuk mempertahankan suhu tubuhnya dari udara dingin, dan itu didapat dari makanan.
Kalau kita suka lihat di makanan itu kan ada kandungan energi metabolisme, ada protein kasar, ada serat kasar. Nah, energi metabolisme ini salah satunya yang dipakai untuk mempertahankan tubuh dalam kondisi apapun, salah satunya panas atau dingin itu. Jadi udah ada hitung-hitungannya berapa energi metabolisme yang dibutuhkan, dan dalam kondisi yang di luar kebiasaan, misalkan dingin, lebih dingin dari biasanya, nah itu mereka butuh asupan energi metabolisme juga yang lebih banyak, dan otomatis untuk mencapai ke hal itu stok makanannya harus selalu tersedia. Di samping itu juga pemberian pakan untuk malam hari itu jauh lebih bagus untuk ayam. Nah, kalau orang biasanya suka salah kaprah, jangan kasih makan sore atau jangan kasih makan malam, nantinya ini itu. Nah, sebenarnya yang optimal untuk pertumbuhan bobot itu adalah malam hari saat cuaca dingin. Jadi penyerapan proteinnya sempurna, nggak dipakai untuk gerak, nggak dipakai untuk main, nggak dipakai untuk, kalau yang udah dewasa nggak dipakai untuk produksi. Jadi kalau siang itu secukupnya aja. Bahkan kalau siang saya seringnya mix sama sayuran dan buah-buahan. Nah, untuk malam karena kita butuh pertumbuhan, jadi bagusnya kasih pakan yang terbaik untuk malam. Nah, karena itu waktunya untuk mereka tumbuh, dan ini karena kondisinya masih kurang bagus dan baru keluar dari kandang, terus umur juga masih 1 bulanan lah. Jadi saya belum berani buat kasih pakan yang aneh-aneh, karena nanti udah kondisi jelek, pakan dirubah makin drop. Sementara yang ini masih pakai pakan pabrikan. Nah, lanjut ke masalah obat-obatan tadi. Seringkali sakit ayam itu karena kondisi lingkungan atau karena kondisi kandang. Enggak semuanya sakit ayam itu karena memang berpenyakit badannya, tapi mereka sakit karena kondisi lingkungan sendiri. Misalkan ini, kalau misalkan alas ini kondisinya udah bau, kotor, nggak dibersihkan, otomatis itu timbul penyakit. Salah satunya ngorok, terus lebih parah lagi jatuhnya ke senot, nyekrek, segala macem lah, timbul penyakit. Dan ya itu berarti itu dari manajemen kandang yang salah. Terus kalau sirkulasi udaranya kurang untuk kandang-kandang tradisional seperti ini yang tanpa settingan, sirkulasi udara kurang juga jatuhnya nanti ngorok, parah-parahnya juga ke senot. Nah, itu kaitannya sama udara. Makanya, dan untuk pengobatan yang optimal gitu, sebisa mungkin apa yang kita kasih mereka langsung masukkan, langsung minum, langsung makan. Ya itu tadi, ngakalinnya agak dipuasain dulu minumnya, dikosongin juga. Begitu ada air masuk mereka langsung minum banyak. Nah, itu salah satu triknya gitu supaya pengobatannya optimal. Nah, ini yang masih pilek-pilek satu, aduh ya, banyak emang kendalanya. Ada yang kemarin itu terakhir ini hasil identifikasi itu ada yang koksi ya, berak pakan, tapi alhamdulillah itu udah sembuh. Jadi kalau teman-teman nanya obatnya apa, kalau untuk penyakit-penyakit yang parah yang berhubungannya ke sistem pencernaan yang udah rusak, apalagi ke sistem pertahanan tubuh atau imun tubuhnya, teman-teman bisa cari video untuk ramuan-ramuan herbalnya atau obat-obatan yang berbahan herbalnya itu dari channel ini. Ada di video yang lalu-lalu gitu, yang bulan kemarin, bahkan yang tahun kemarin pun ada gitu video tentang ramuan herbalnya. Dan syukur alhamdulillah gitu, untuk penyakit-penyakit yang ringan seperti ngorok, pilek yang kayak gini-gini itu udah nggak ada kendala untuk mengobatinya sama sekali. Yang penting itu pesan saya dari dulu selalu diulang-ulang gitu, kalau apapun sakitnya, apapun jenis penyakitnya, yang penting yang pertama itu make sure mereka makan dengan sesuai porsinya mereka makan gitu. Jadi kalau misalkan satu ayam dengan bobot sekian butuh pakan itu per hari misalkan 42 gram, ya itu harus masuk 42 gram itu. Nah, itu yang harus sangat diperhatikan, karena tanpa makanan yang mencukupi atau tanpa asupan nutrisi, mereka ya tetap aja jatuh-jatuhnya nggak bakal bertahan, nggak bakal survive. Jadi obat itu nomor 2. Yang pertama itu makan, karena dari protein juga salah satu
untuk regenerasi dan pembentukan sistem di dalam tubuhnya juga protein itu sangat diperlukan. Dan ini ada di video yang tentang protein, jadi nanti tentang ramuan herbal tentang protein saya kasih linknya di deskripsi. Oke, jadi itu sedikit tips, tapi nggak kerasa juga panjang juga akhirnya pembahasannya. Ya, lama lagi nih uploadnya. Tapi ya gitulah, namanya di kandang gitu, ada aja yang dibahas dan kayaknya nggak cukup setahun 2 tahun untuk belajar penanganan cara ternak, ada aja gitu ya. Ya udahlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.